Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk setiap kita yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church pada minggu ini. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai harga dosa. Mengenai harga dari dosa. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini memiliki harganya. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi di baliknya. Apapun yang kita lakukan, baik yang sifatnya negatif maupun yang sifatnya positif, semuanya memiliki konsekuensi. Saat kita melakukan hal yang buruk, kita tahu bahwa akan ada kemungkinan yang buruk juga yang muncul setelahnya. Misalnya kita mencuri, kita tahu kita ada kemungkinan ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Saat kita membunuh, kita juga akan ditangkap dan masuk dalam penjara. Begitu juga dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Contohnya, saat saya memberi, ada kemungkinan konsekuensi yang saya terima adalah konsekuensi yang positif, yaitu saya dipuji orang, saya dilihat sebagai seorang yang baik. Namun juga bisa ada konsekuensi yang negatif yang muncul meskipun saya melakukan hal yang baik. Contohnya, orang akan melihat saya contohnya sebagai orang yang pencitraan, orang yang berpura-pura munafik, dan lain sebagainya. Segala sesuatu ada harganya. Dan dalam hal ini, kita mau belajar mengenai harga dosa. Dosa adalah satu hal yang membuat kita terpisah dengan Allah. Oleh sebab itu, harga dosa ini merenggut, membutuhkan seluruh hidup kita. Harga dari dosa adalah kalau di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan kematian. Namun sebelum kita melanjutkan, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendah hatian dan kesadaran bahwa kami manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Layakkan kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami yang bercela ini. Dan buat kami mengerti apa yang Engkau ingin lakukan Tuhan, apa yang ingin kami lakukan juga di dalam kehidupan kami, supaya kami terus bergantung, supaya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin mulut lidah hamba-Mu juga Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada hari ini pembacaan kita diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 24. Kejadian 3 ayat 8 sampai 24. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sudah membaca supaya kita dapat mengikuti dan membahas topik hari ini dengan baik dan Ibu Bapak sekalian dapat mengertinya. Kalau belum, boleh di-pause dulu dan ambil waktu sejenak untuk membacanya. Pembahasan kita tentang harga dosa pada hari ini kita ambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 24, di mana Allah mendapati Hawa dan juga Adam jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Mereka melakukan apa yang Tuhan larang, yaitu untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pada saat itu, Tuhan datang menghampiri mereka dan mereka bersembunyi, seolah-olah Tuhan tidak akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kemudian saat Tuhan bertanya, "Di manakah kalian? Di manakah engkau?" Dan kemudian mereka muncul dan mengatakan bahwa kami bersembunyi dan karena kami malu, karena kami telanjang. Sehingga Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang membuat membuat mereka tahu kalau mereka telanjang. Sehingga Tuhan bertanya, "Mengapakah kalian tahu tentang kalau kalian telanjang? Apakah kalian telah memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan itu?" Sehingga singkat cerita mereka jatuh ke dalam dosa.
Dan dengan demikian ada harga yang mereka harus bayar. Dan kalau mau berbicara tentang harga yang mau ditimbulkan dari setiap perilaku kita, setiap dosa kita, pasti banyak. Namun kita mau lihat harga seperti apa, konsekuensi apa yang sebenarnya menjadi sebuah kerugian besar saat kita melakukan dosa. Kalau di dalam, seperti yang tadi kita udah bahas di awal, bahwa Kejadian 2 ayat 17 mengatakan bahwa saat kamu memakan buah pengetahuan itu, maka dengan demikian kamu akan mati. Namun faktanya saat mereka memakan buah tersebut, Adam dan Hawa memakan buah tersebut, mereka tidak mati. Jadi apa yang dimaksud dengan kata mati? Yes, betul sekali bahwa mereka tidak mati secara fisik. Namun ada yang mati, yaitu diri Tuhan, jati diri Tuhan, keilahian yang ditaruh di dalam manusia. Bukan berarti manusia adalah Allah atau ilah, melainkan roh Tuhan yang ada di dalam manusia menjadi terkontaminasi. Karena seperti yang kita tahu, bahwa pada ayat-ayat di pasal pertama, pasal kedua, saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan menghembuskan nafasnya, Tuhan menghembuskan rohnya, yaitu ruach dalam bahasa Ibraninya, yang berarti roh, yang berarti nafas, ke dalam manusia. Sehingga manusia adalah ciptaan yang terdiri, yang berasal, yang berisikan roh Tuhan. Dan saat mereka jatuh ke dalam dosa, roh Tuhan menjadi terkontaminasi. Sehingga mereka mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Mereka menjadi mengetahui bahwa mereka telanjang. Mereka mengetahui hal yang tidak seharusnya diketahui. Sehingga mereka jalannya menjadi kabur, mereka jadi menginginkan apa yang tidak seharusnya, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian dikatakan mati. Apa yang dimaksudkan dengan mati? Sederhana. Bukan sederhana berarti tidak penting, melainkan sederhana. Mati yang dimaksudkan adalah keterputusan hubungan antara manusia dengan Allah. Keterputusan hubungan yang semula sempurna, di mana manusia dengan Allah dapat berbicara secara langsung. Tidak ada yang ditutupi manusia dengan penuh ketaatan, penuh kekaguman pada Allah, tanpa adanya rasa takut dalam artian fear, melainkan respect kepada Tuhan, yang kemudian harus hancur, harus terpisah karena adanya dosa. Konsekuensi, harga yang harus dibayarkan manusia atas dosa yang telah dilakukannya, yang paling besar adalah kematian, yaitu keterputusan hubungan yang sangat indah dengan Tuhan, hubungan secara langsung, hubungan yang semula dengan Tuhan. Makanya di dalam pasal yang ketiga ayat 8-24 kita mendapati bahwa Tuhan mengatakan banyak hal juga, bukan hanya mati dalam artian mereka memiliki keterputusan hubungan dengan Allah, melainkan mati karena mereka tidak lagi hidup atas apa yang Tuhan sediakan secara langsung kepada mereka, melainkan harus hidup berdasarkan apa yang mereka usahakan. Dikatakan kepada perempuan di bagian ayat dari pasal 3 ayat 8-24 tersebut, bahwa perempuan saat ingin melahirkan harus bersusah payah, harus merasakan rasa sakit, bahkan akan ditambahkan rasa sakitnya. Karena apa yang telah manusia lakukan, apa yang perempuan ini telah lakukan juga. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwa ular yang semulanya memiliki kemampuan untuk berjalan dengan kakinya, kemudian harus berjalan, merayap dengan perutnya seumur hidupnya. Namun kita akan fokus kepada manusia, kepada apa yang harus dibayarkan manusia karena dosa. Manusia, perempuan, dikatakan anak atau keturunannya yang kelak akan datang akan meremukan kepala ular, sedangkan keturunan dari ular akan meremukan tumitnya. Ini menunjukkan
satu hal yang sangat besar yang kemudian kita tahu sebagai proses keselamatan, di mana kita tahu bahwa dosa, bahwa kegelapan, kuasa iblis, kemudian hari hanya dapat dikalahkan, hanya dapat ditaklukkan dengan Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Dengan Yesus yang kakinya, yang tumitnya terpaku di atas kayu salib. Sehingga sejak semula, bahkan ini yang saya katakan sebagai kabar baik yang harus kita terima, yang harus kita pegang teguh. Karena di tengah kejatuhan kita, yang seharusnya kita membayar harga, meskipun Allah telah mengatakan bahwa kamu akan bersusah payah, dan kepada laki-laki dikatakan, kamu juga akan bersusah payah atas apa yang hendak kamu makan. Kamu harus mengusahakan hidupmu di tanah yang dari sananya kamu berasal. Dimanapun manusia berada, mereka harus bersusah payah, mencari makan sendiri, berusaha sendiri, dan lain sebagainya karena ketidaktaatan mereka. Namun, itu tidak membuat kasih Allah berhenti terhadap mereka, bahkan sejak semulanya. Konsekuensi yang dikatakan kepada manusia, kepada perempuan, dan kepada iblis telah menggambarkan kasih Allah. Karena di sana terletak rencana penyelamatan Allah yang telah disediakan dari semulanya. Tanggung jawab dan otoritas yang diberikan kepada manusia, seperti yang kita ketahui, sejak awal, sejak semula manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberikan tanggung jawab, diberikan otoritas. Tanggung jawab untuk menjaga taman, untuk berkuasa atas seluruh ciptaan, bahkan untuk memberikan nama atas ciptaan-ciptaan lainnya. Dan tanggung jawab yang ada, otoritas yang ada, Bapak Ibu sekalian kita ketahui, menunjukkan bahwa apapun yang manusia lakukan akan menimbulkan konsekuensi. Apapun yang manusia ambil, yang manusia putuskan, akan menimbulkan harga, akan menuntut harga. Baik yang baik maupun yang positif, yang negatif. Konsekuensi dari dosa atau harga yang harus dibayar oleh dosa bersifat seumur hidup manusia. Apa yang dikatakan Allah kepada manusia, kepada sang perempuan, kepada laki-laki, kepada Adam juga, semuanya bersifat berlanjut terus-menerus. Bahkan sampai kehidupan kita saat ini, kita mengetahui bahwa konsekuensi yang diterima Hawa saat itu masih ada sampai sekarang. Di mana seorang ibu harus berjuang untuk melahirkan anak. Dalam proses persalinan harus ada rasa sakit yang diterima. Demikian juga laki-laki, demikian juga semua orang yang harus berusaha untuk menghidupi keluarganya dimanapun mereka berada melalui kerja keras mereka dan lain sebagainya. Dan namun Bapak Ibu semuanya, memang kita mengetahui bahwa harga yang ditimbulkan oleh dosa atau konsekuensi dari kejatuhan manusia atau dosa manusia menuntut seumur hidup dan juga menimbulkan kematian, yaitu hubungan antara kita dengan Allah yang terputus. Namun kabar baiknya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ketahui bahwa Allah adalah Allah yang pengasih. Terlepas dari fakta bahwa harga dosa tidak dapat dibayarkan oleh manusia, memang kita nggak bisa bayar, makanya ini berlaku seumur hidup. Karena seumur hidup saja tidak bisa kita bayarkan. Apalagi hanya dalam waktu beberapa tahun. Bayangkan saja jika Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk membayar dosa kita. Contohnya, setiap orang diberikan waktu 10 tahun untuk dapat menembus dosanya masing-masing. Mungkin semua kita telah binasa sejak semula. Mungkin semua kita telah mati betulan karena kita tidak bisa membalasnya. Kita tidak bisa membayarnya. Namun yang menarik Bapak Ibu sekalian dari ayat ini, di mana kita tahu bahwa pasal 3 ini menunjukkan di mana setelah kejatuhan manusia, Allah ingin menunjukkan konsekuensi yang mereka terima sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Tapi tahukah Bapak Ibu semuanya, di dalam peristiwa tersebut, peristiwa di mana Allah mengusir manusia dari Taman Eden, justru terlihat
kasih dan belas kasihan dari Allah itu sendiri. Dua hal yang membuat kita dapat ditebus. Dua hal yang menjadi dasar mengapa kita masih hidup sampai saat ini. Dua hal yang membuat harga dari dosa menjadi tidak ada apa-apanya, yaitu kasih dan belas kasihan. Dan itu sudah kita temukan sejak semula. Langsung saat itu juga, saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberitahu kepada mereka konsekuensi yang harus mereka terima. Namun bersamaan dengan itu, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia itu. Di ayat yang ke-22 dari bacaan kita, ayat yang ke-22 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, dan kita perlu membayangkan apa jadinya kita jika kita tidak diusir dari Taman Eden. Jika Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Eden, kita akan selamanya hidup sebagai manusia berdosa. Kalau Adam dan Hawa memakan buah kehidupan mereka, dan juga kita akan selamanya hidup di dalam keterikatan akan dosa. Keterikatan akan pengetahuan tentang yang buruk-buruknya. Karena faktanya Bapak Ibu, terlepas dari kata buah pengetahuan baik dan yang jahat, buah pohon ini, konsekuensi dari memakan pohon ini, konsekuensi memakan buah pohon ini, kecenderungannya adalah kita hanya melihat yang buruk. Karena apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, sejak ia memakan buah itu, yang ia lihat adalah keburukan. Ia melihat bahwa ia telanjang, dan ia merasakan malu. Konsekuensi yang sering diterima dari makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah melihat sesuatu dari kacamata yang buruk. Dan kalau kita tidak dibiarkan pergi dari taman itu, manusia tidak dibiarkan pergi dari Taman Eden, kita akan selamanya menjadi manusia yang terikat dalam dosa. Namun karena kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita, kepada manusia, seluruh umat manusia, sehingga ia melihat the bigger plan, rencana yang lebih besar untuk manusia, untuk masa depan ciptaannya, sehingga ia mengizinkan semuanya keluar. Manusia, laki-laki dan perempuan, keluar dari Taman Eden. Dan kita tahu lanjutan dari ceritanya. Kita semua tahu bahwa setelah itu, beberapa ribu tahun setelahnya, lahirlah dari keturunan manusia itu, lahirlah dari keturunan perempuan itu, seorang juru selamat. Seorang yang bernama Kristus Yesus, yang kemudian harus mati. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan manusia yang pertama-tama mengkhianati dirinya. Tapi karena kasih dan belas kasihannya kepada manusia, sehingga ia dengan rancangan yang begitu besar. Karena harga dosa menuntut seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh kehidupan manusia sekalipun tidak bisa membayarnya. Harga dosa adalah kematian, sehingga kita tidak bisa membayarnya. Sehingga kalau tadi dikatakan harga dosa adalah kematian, kematian kita tidak bisa menembusnya. Dan satu-satunya kematian yang bisa menembusnya adalah kematian Kristus. Kematiannya yang suci dan kudus. Kematiannya yang tak bercela. Dan itu dilakukannya bukan karena apa yang kita telah lakukan.
Harga dosa bisa dibayarkan bukan apa yang kita telah miliki, apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan ini, apa yang bisa kita upayakan, melainkan karena apa yang Ia kehendaki atas kita. Melainkan karena kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga memang betul faktanya ya Bapak Ibu semuanya, kita mengetahui bahwa harga dosa adalah mati, adalah kematian. Harga dosa adalah seluruh kehidupan kita, bersusah payah seluruh kehidupan kita, jatuh bangun seluruh kehidupan kita. Dan kalaupun di dalam kehidupan kita merasakannya terus-menerus, that's the price that we need to pay. Namun di atas semua penderitaan tersebut, namun di atas semua hal yang buruk yang harus kita terima tersebut Bapak Ibu semuanya, kita patut bersuka cita. Karena sekarang kita telah bebas. Karena sekarang kita tidak lagi perlu membayar harga tersebut. Karena Ia telah menebus kita semua. Ia yang di awal seolah-olah menjadi hakim atas kita, namun bersamaan dengan itu, Dia menjadi penebus atas kita. Kita yang berkhianat kepada Dia, namun Ia yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita terlepas dari fokus kita terhadap harga yang harus kita bayar, karena semuanya telah ditebus. Bagaikan seorang yang pergi ke supermarket, yang misalnya saya adalah seorang anak, dan ayah saya telah membayar. Setelah membayar apa yang saya beli, apa yang saya miliki, apa yang ingin saya beli dari supermarket tersebut. Dan kemudian saya mau membayarnya kembali. Tidak ada gunanya membayar 2 kali. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Oleh sebab itu, sadarilah kalau kita semuanya telah ditebus. Kalau harga yang mahal itu, harga yang memang tidak bisa kita tebus, tidak bisa kita bayarkan itu, ternyata bisa lunas. Dan bukan karena kita, melainkan karena Tuhan, karena Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dosa kami tidak dapat lagi kami hitung. Dosa kami tidak dapat lagi kami ukur. Dan kami bersyukur atas hal yang sama, hal yang juga tidak bisa kami ukur, yang kemudian menjadi tebusan atas dosa-dosa kami itu, yaitu kasih-Mu, yaitu kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk mampu mensyukurinya, menyadari keselamatan, menyadari penebusan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kemudian sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.